Hadir Pak. Alan, hadir nggak? Ii, hadir Pak. Hadir, Hadir Pak. Gunawan, hadir Pak. Oke, jumlah siswa kita ada berapa? Awak? Jumlah siswa kita 30. Iya Pak. Selain kita kemana? Cuma awak mana Pak? Hah? Ikut 15 mabuk Pak. Oke ya, nanti ada yang 2 orang yang tidak hadir ya. Iya Pak. Satu orang sakit, 2 orang Orang apa? Pak. Oke. Ada yang tahu? Tidak ada kan? Baik, terima kasih. Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran itu pelajaran Al-Quran Hadis yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu tentang apa? 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 Surat Al-Duha. Salah, bukan sholat, cuman tentang bahas Quran surah Wadduha. Wadduha beda, sholat dengan sholat itu beda. Sholat duha itu sholat, kalau Quran itu Al-Quran. Baik. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Quran surah Al-Kafirun. Jadi sekarang kita akan membahas tentang Quran kandungan surah Wadduha dari ayat 1 sampai ayat 11. Apa pintakan dari kalian salah satu dari kalian untuk membaca surah Wadduha terlebih dahulu? Silakan. Iya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Oke, makasih selalu. Selanjutnya silakan Adit untuk baca artinya sampai 11. Demi waktu matahari sepenggalaan naik dan demi malam apabila tersunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir lebih baik bagimu dari permulaan. Dan telah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu mengharginya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Oke, terima kasih kepada Adit Abu yang telah membacakan surah Wadduha dan beserta artinya. Jadi Wadduha itu artinya waktu duha, yang mana waktu saat matahari naik sepenggalan. Jadi surah Wadduha itu menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW akan kemenangan dalam berdakwah. Jadi Bapak ingin kalian memiliki 2 kelompok yang mana nanti akan Bapak kasih materi, yaitu materi tentang kandungan ayat 1 sampai 11 dan keutamaan surah Wadduha. Jadi Bapak kami kelompok ini pertama, ini kedua. Kelompok pertama akan membahas tentang kandungan surah Wadduha dan kelompok kedua akan membahas tentang keutamaan surah Wadduha. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit buat kalian untuk mencari materi tersebut, kemudian kalian diskusikan, terus kalian presentasikan di depan. Nanti
Ya, silakan. 5 menit dari sekarang. Ya, silakan. Oke, silakan diskusikan terlebih dahulu. Jadi sudah ada apa selama dua? Ada. Sudah. Sekali. Sudah diskusikan yang mau ngomong. Kalau sudah, kita tahu ya. Sudah? Nah. Sudah? Sudah ya? Oke, silakan buku 1 bacakan tentang keutamaan sholat duha. Itu kandungan sholat duha. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami tadi bersama teman saya, Ya, silakan. yaitu surah duha mendekati waktu duha, yaitu waktu saat matahari penggalah. Surah duha menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW akan kemenangan dan dalam berdakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berarti Allah meninggalkan dan membenci Rasulullah. Surah Ad-Duha berisikan perintah dan larangan untuk berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan menghadiri orang-orang yang meminta-minta. Surah Ad-Duha menerangkan tentang perintah kepada manusia agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ad-Duha mengabarkan bahwa kehidupan yang akhirat lebih baik dari kehidupan di dunia. Oke. Dari penyampaian tadi ada yang tanya nggak? Ada yang ditanyakan? Yang dua. Ada. Iya. Seperti itu ya. Jadi kandungan surah Al-Duha itu diturunkan tujuannya adalah untuk kepada Nabi Muhammad SAW akan kemenangan dalam dakwah. Yang kedua yaitu ketika Allah SWT tidak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, berarti Allah meninggalkan dan membenci Rasulullah. Jadi Al-Duha ini adalah salah satu surah yang lama pokoknya kan. Karena menurut cerita para ulama di situ ada bangkai yang ada di apa? Yang ada di bawah rumahnya, dan itu ada bangkai anjing. Maksudnya wahyu tidak turun-turun, itulah sebabnya. Oke, yang kedua silakan kelompok 2 membacakan keutamaan surah Al-Duha. Ini silakan kelompok 2. Iya. Lewat diskusi kami. Kelompok 2. Keutamaan surah doa mencegah diri dari keputusasaan dan tubuh kelak akan pasti
lagu surah Wadduha itu ya. Dari ayat 1 sampai 11 ada keutamaannya, yaitu yang pertama tadi mencegah diri dari dalam keputusasaan. Jadi Allah itu dan sesungguhnya kata Tuhan pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Jadi dalam ayat dan dari ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa Ia senantiasa memberikan harapan bagi umatnya agar tidak mudah putus asa. Jadi kita sebagai manusia ketika mendapatkan suatu masalah, baik itu masalah yang besar atau yang kecil, kita jangan pernah berputus asa karena Allah itu tidak akan memberi masalah melebihi batas kemampuan kita sendiri. Maka dari itu jangan pernah berputus asa, selalu meminta kepadanya, selalu berbalik kepadanya. Yang kedua, sebagai keinginan untuk selalu bersyukur. Jadi surah Al-Duha ayat 11 memiliki arti dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Hal ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bersyukur juga dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran. Jadi manusia mau sebaik apapun dia, sekaya apapun dia tanpa rasa syukur, maka dia tidak akan memiliki rasa cukup. Maka demikian Allah menganjurkan kepada kita, Allah menganjurkan dalam surah Duha untuk kita senantiasa bersyukur agar apa? Agar kita senantiasa merasa cukup, tidak merasa kekurangan, tidak merasa kurang terus. Yang ketiga, Allah akan membuka pintu rezeki. Nah, ini dalam surah Duha ini Allah membuka pintu rezeki sebagaimana Allah berfirman, dan dia mendapatkan sebagai seseorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Quran surah Duha ayat 8. Jadi kalau kita pengen rezeki kita lancar, pengen kita selalu meminta kepadanya dengan membaca surah Duha ataupun dengan sholat sunnah duha. Jadi Duha ini sangat erat sekali dengan utamanya, yaitu Allah akan memberikan pintu rezeki. Akan yang selanjutnya itu akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi dalam surah Al-Duha ayat 7 yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Jadi Allah SWT ketika memberikan masalah kepada kita, dia akan memberikan petunjuk terlebih dahulu. Maka dia akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Maka dari itu jangan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang selanjutnya yaitu mengajarkan kita untuk berlaku empati. Jadi dalam surah Al-Duha merupakan benang merah dan bentuk kecerdasan sosial dan mengandung sifat empati yang dicontohkan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi surah Al-Duha sejatinya mengajarkan kita. Jadi surah Al-Duha ini sejatinya mengajarkan kita untuk berlaku baik dan menjaga diri dari sikap yang dapat menghardik atau orang lain. Jadi surah Al-Duha ini itu sangat bagus sekali manfaatnya dan kegunaannya bagi kita semua. Oke, dari tadi ada yang ditanyakan? Ada. Baik. Jadi sekarang apa yang mau tanya? Ada yang tahu surah Al-Duha diturunkan di mana? Di Madinah, Pak. Di Madinah. Ya. Ada yang tahu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu apa? Surah Al-Duha? Tidak Pak, ini akan membahas Ada yang tahu? Yang lain ada yang tahu? ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan. Oh ya. Sini ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Sebab akibat. Sebab kita turunnya? Sebab tersebut kan? Iya. Jadi surah Al-Duha ini juga dapat diamalkan ketika melaksanakan sholat duha. Jadi ketika sholat duha, yaitu sholat duha itu kita di pagi hari lah itu. Jadi surah Al-Duha itu disebutkan menggunakan ayat ini berdasarkan hadis Zaid bin Arqam yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW keluar menemui penduduk Quba di saat mereka melaksanakan sholat duha. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sholat duha dilakukan apabila anak unta telah merasa kepanasan adalah tersangat matahari. Hadis dari Muslim dari Ahmad bin Hanbal.
pertama. Kalau saudara melihat cermin kota Mekah. ya di kota Mekah. Surah yang terdiri dari 10 ayat disebut dengan ad-duha yang berarti waktu duha. Di mana waktu itu duha ini adalah saat ketika matahari mulai naik sepenggal. Nama ad-duha dalam surah ini diambil dari sumpah Allah pada ayat pertama. Demi waktu duha, yaitu waktu ketika matahari sudah naik sekitar sepenggalan. Begitu ya? Ya, Pak. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari surah-surah Duha ini. Yang bisa menyimpulkan, Alan, Adit, Aman, Aduh, Pak. Arun, silakan Arun. Ya, silakan Arun. Baiklah, saya Pak. Jadi kesimpulan surah Duha ini, nama Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu matahari setengah naik. Surah Duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang terputusnya, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala yang telah Pak. Iya, terima kasih Arun. Baik Pak. Jadi suraya simpulan dari kalian dengan jawaban yang seperti itu, maka kiranya saudara cukup apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama pada pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan untuk itu silakan saudara Arun untuk membacakan untuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa keluarga majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh mana?